I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvira NPM 1814151035 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya pelajari di ilmu kehutanan, yaitu penilaian kesehatan hutan. Apa sih kesehatan hutan itu? Menurut Nuhamarah dan kawan-kawan tahun 2001, kesehatan hutan adalah kondisi di mana suatu hutan mampu mengemban fungsinya secara optimal, sekurang-kurangnya sesuai dengan fungsi utama yang telah ditetapkan. Seperti yang kita ketahui, hutan berdasarkan fungsinya dibedakan atas hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Artinya, suatu hutan dikatakan sehat apabila hutan lindung mampu menjalankan fungsi lindung, hutan produksi mampu menjalankan fungsi produksi, dan hutan konservasi mampu menjalankan fungsi konservasi. Nah, dari definisi ini dapat diketahui bahwa penilaian kesehatan hutan itu sangat penting untuk dilakukan. Alasannya pertama, karena melalui penilaian kesehatan hutan, kita mampu meningkatkan kualitas suatu hutan, mencegah terjadinya kegagalan pada produksi hasil hutan, melestarikan ekosistem hutan, dan masih banyak lagi. Dalam melakukan penilaian kesehatan hutan, kita menggunakan satu metode yang disebut dengan Forest Health Monitoring. Apa sih Forest Health Monitoring itu? Forest Health Monitoring adalah suatu metode atau alat pemantauan yang digunakan untuk menyediakan data yang dapat dipercaya tentang kondisi suatu lingkungan hutan, kondisi saat ini, perubahan yang terjadi, dan tren yang mungkin terjadi untuk pengelolaan atau pemilikan hutan sebagai dasar pertimbangan dalam keputusan manajemen. Dalam pengukuran dengan Forest Health Monitoring digunakan satu cluster plot yang terdiri atas 4 plot, di mana masing-masing plot terdiri atas satu annular plot, satu subplot, dan satu microplot. Penilaian kesehatan hutan dengan menggunakan metode Forest Health Monitoring biasanya membutuhkan beberapa indikator yang nantinya akan digunakan untuk menentukan apakah suatu hutan itu sehat atau tidak. Nah, untuk indikator yang biasa digunakan pada hutan tropis itu ada 4 jenis, yaitu produktivitas, vitalitas, biodiversitas, dan kualitas tapak. Pada indikator penilaian kesehatan hutan, terdapat beberapa parameter yang sering digunakan. Pada indikator vitalitas, biasanya digunakan parameter kerusakan pohon dan kondisi tajuk. Pada indikator produktivitas, biasanya digunakan parameter luas bidang dasar dan volume. Pada indikator biodiversitas, biasanya digunakan parameter keanekaragaman hayati, dan pada indikator kualitas tapak, biasanya digunakan parameter pH tanah dan KTK tanah. Dari pengukuran dengan menggunakan beberapa indikator ini, kita bisa mengetahui apakah hutan tersebut sehat atau tidak. Namun, kita juga bisa menggunakan beberapa indikator lain yang kira-kira memang dianggap bisa mewakili kondisi kesehatan suatu hutan. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang pengukuran penilaian kesehatan hutan dengan menggunakan salah satu indikator, yaitu produktivitas melalui parameter luas bidang dasar. Luas bidang dasar adalah rasio antara luas penampang diameter setinggi dada per satuan luas. Luas bidang dasar dihitung berdasarkan pengukuran diameter pohon yang dilakukan pada seluruh tumbuhan pada fase pohon. Cara pengukuran luas bidang dasar adalah sebagai berikut. Pertama, ukur diameter pohon dari titik setinggi dada atau sekitar 1,3 meter dari permukaan tanah. Lingkarkan pita ukur pada titik tersebut, maka akan diperoleh nilai keliling daripada batang pohon. Dari nilai keliling, dilakukan pembagian dengan nilai pi atau 3,14. Hasil pembagian tersebut merupakan nilai dari diameter pohon. Mari kita lakukan perhitungan. Diketahui nilai keliling pohon adalah 44 dibagi dengan nilai pi yaitu 3,14.
maka diperoleh nilai diameter pohon adalah 14,01 cm. Nilai perhitungan diameter yang telah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam rumus luas bidang dasar. Adapun rumus luas bidang dasar adalah 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Mari kita masukkan angkanya ke dalam rumus. 1/4 dikali 3,14 dikali 14,01 kuadrat. Hasilnya adalah 154,08 cm3. Sekian video dari saya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.